Kita ke informasi yang pertama dari Amerika Serikat. Tingkat persetujuan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump terpantau menurun saat dirinya mendekati 100 hari menjabat. Menurut jajak pendapat, warga Amerika dinyatakan semakin skeptis terhadap tindakan Trump untuk mengubah pemerintahan. Hasil jajak pendapat yang dihimpun oleh 3 media di Amerika Serikat menunjukkan jumlah masyarakat yang yakin Trump bisa memimpin Amerika Serikat hanya sekitar 39% hingga 45% dalam 3 survei tersebut. Ini adalah jumlah terendah dibandingkan dengan hasil survei terkait kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden terdahulu Trump dalam 7 dekade terakhir. Trump juga kehilangan kepercayaan dari antara para pemilih dalam kemampuannya menangani ekonomi, padahal isu ekonomi menjadi senjata Trump saat kampanye pemilihan presiden di 2024. Para pemilih juga kehilangan kepercayaan pada kemampuan Trump dalam menangani imigrasi, isu politik penting lainnya yang menjadi titik fokus selama menjabat di Gedung Putih. Bram, sepertinya upaya Trump untuk comeback ke Gedung Putih ini tidak berjalan mulus ya. Baru 100 hari tapi kepercayaan publik ini sudah turun drastis. Ya, betul sekali. Dan memang hasil surveinya menunjukkan angka di kisaran 39% sampai dengan 45% ini Anaka. Dan ini ranking atau rekor terendah untuk presiden baru terpilih dalam lebih dari 7 dekade atau 70 tahun lamanya Trump memasuki ataupun ranking yang cukup jelek. Kalau begini caranya rakyat Amerika ini mungkin mulai sadar ya, janji manis memang enak didengar, tapi kalau ujung-ujungnya merepotkan, siapa yang tahan? Ya, bahkan di bidang ekonomi, bidang yang menjadi senjata Donald Trump selama kampanye, sekarang juga dukungan publik mulai terpantau menurun, Anaka. Iya, ini wajar sebenarnya, Bram. Apalagi Trump mengeluarkan kebijakan yang kontroversial seperti tarif resiprokal. Niatnya mungkin baik ya untuk mempersempit defisit neraca dagang Amerika, tapi justru banjir kritikan dari banyak pihak yang khawatir ekonomi Amerika justru akan menurun karena masalah tarif ini. Ya, termasuk juga isu imigrasi. Di sini memang ada informasi dari Pew Research. Warga Amerika Serikat kini sadar kalau kebijakan imigrasi Donald Trump justru akan meningkatkan inflasi atau tingkat inflasi akan naik. Karena ini berarti imigran yang bekerja di Amerika Serikat terancam dideportasi, sehingga aktivitas produksi juga menjadi terganggu. Wah, wajar ya Bram kalau lama-lama publik berhenti menaruh harapan karena terlalu banyak ini isu-isu yang kontroversial. Betul sekali, karena memang mungkin ini juga menjadi pengingat, karena memang kepemimpinan harus dilihat dari hasil nyatanya, bukan dari seberapa keras seseorang bicara di publik. Iya, betul sekali. Ini mungkin bisa kita lihat juga ya di negara-negara, termasuk negara kita sendiri ya. Ini semoga bisa menjadi pembelajaran juga. Ya. Mari kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini masih dari mancanegara, tapi kita bergeser ke China. China bersikeras tidak ada pembicaraan tarif yang sedang berlangsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping atau para perwakilan kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun menyatakan pihak China tidak pernah dalam proses pembicaraan untuk menyelesaikan perang tarif dengan Amerika Serikat. Bahkan Guo menyatakan sejauh ini tidak ada komunikasi via telepon antar kedua pemimpin negara. Penegasan ini sekali menyangkal narasi yang beredar belakangan ini. Pasalnya, sebelumnya Presiden Trump justru mengklaim kalau China dan Amerika tengah menjajaki proses negosiasi. Ya, menarik ini. Tadi tidak dipercaya oleh rakyatnya sendiri. Sekarang, pernyataan Trump soal diskusi dengan China mulai dibantah. Apakah memang rasa tidak percaya juga akan merambah ke dunia internasional atau global, Aneka? Makanya, Bram, publik ini jadi bertanya-tanya. Hal yang sebelumnya disampaikan oleh Trump soal pembicaraan dengan China, ini apakah sebuah kebenaran atau sebuah kebohongan? Nah, atau mungkin ini juga sebuah harapan, Ana. Karena memang dari hati kecil dan relung hati terdalam Donald Trump, dirinya tentu ingin berbaikan dengan China, jadi membuat narasi seperti sudah ada pembicaraan sebelumnya. Menarik ya, tapi apapun itu Bram, dari kacamata awam, gertakan Trump untuk China sebelumnya justru menjadi bumerang bagi dia. Saat China membalas tarif Amerika, Trump jadi kelimpungan sendiri karena ternyata Xi Jinping lebih keras lagi. Makin keras begitu ya justru. Tapi kalau begini artinya hubungan perdagangan antara Amerika dan juga China semakin alot ke depan. Karena memang dapat diartikan pula ini juga belum ada kesepakatan perihal tarif. Maka perdagangan global
pasti tentunya ke depan akan terhambat akan kejadian ini. Betul sekali, Bram. Sehingga ini yang membuat banyak pedagang akhirnya memilih untuk menahan pengiriman ke Amerika Serikat atau China. Karena risikonya kalau mereka tetap mengirim, tetapi ada susulan kenaikan tarif, jadi serba salah. Biaya pasti akan naik. Ya, belum lagi kalau barang malah ditahan bea cukai negara masing-masing begitu ya, makin repot. Karena memang untuk memulangkan barang tersebut perlu biaya yang pastinya tidak sedikit. Iya, kalau begitu kita berharap kejelasan yang lebih baik dari Amerika dan China ya, Bram. Karena yang pusing bukan hanya dua negara ini, tapi satu dunia ini pasti akan semakin uncertain ya, Bram. Betul sekali. Nah, dari berita China versus Amerika Serikat, kini kita juga telah ada kabar dari Amerika Serikat, khususnya dari salah satu sosok yang mana memang dipercayai oleh Donald Trump, Aneka. Elon Musk. Nah, ini nama yang tidak asing gitu ya. Elon Musk juga berpotensi menghindari kewajiban finansial lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan memanfaatkan pengaruhnya di pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan dalam laporan terbaru yang dirilis oleh staf Komite Partai Demokrat di Senat Amerika Serikat. Seiring dengan rencana Musk untuk mundur dari aktivitasnya di Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE dalam beberapa minggu ke depan, Partai Demokrat yang merupakan oposisi dari Partai Republik atau partai pendukung Presiden Donald Trump menuding Elon Musk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari pengawasan, menggagalkan penyelidikan, dan menghentikan proses hukum yang dihadapinya. Laporan itu mencatat bahwa pada hari pelantikan Donald Trump, Musk dan perusahaannya menghadapi setidaknya 65 tindakan penegakan hukum dari 11 lembaga federal. Dengan total potensi kewajiban finansial dari berbagai kasus tersebut diperkirakan mencapai 2,37 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu pihak Gedung Putih dengan tegas menolak tuduhan bahwa Musk telah menggunakan posisinya di pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau finansial yang menyebut tudingan itu sebagai fitnah. Semakin kisruh ya Bram, Elon Musk dan perusahaan-perusahaannya setelah ia bergabung dengan pemerintahan Amerika Serikat. Ya, betul sekali Aneka. Apalagi saham-saham dari Elon Musk juga ditinggalkan oleh investor, terutama Tesla yang diboikot oleh customer di Amerika Serikat atau di negaranya sendiri. Iya, sampai akhirnya berhembus kabar soal Musk menghindar dari kewajiban hukum ini. Tentu spekulasi publik ini akan semakin liar, karena potensi moral hazard memang tinggi di saat ia menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Serikat, tapi akhirnya bergabung ke dalam lini pemerintahan seperti ini. Ya, walaupun sudah dibantah begitu ya, tapi memang oleh Gedung Putih, stigma atau apa yang terjadi point of view yang tertancap di publik saat ini juga susah untuk dihilangkan, Aneka. Karena memang mungkin kecuali ada langkah nyata begitu ya dari Donald Trump seperti mungkin saja mengundurkan diri dari DOGE. Iya, tapi Bram, sekalipun Elon Musk ini mengundurkan diri, tetap akan datang lagi masalah baru. Bisa semakin banyak tuntutan hukum yang akan menghampirinya. Dan semoga Mas Elon siap-siap ya, Bram, bisa menghadapi kerasnya demokrasi di Amerika Serikat. Ya, betul sekali. Karena memang sebuah resiko yang seharusnya dipikirkan matang-matang sebelum dirinya menerima tawaran dari Donald Trump di posisi saat ini. Entah apakah ini sepadan dengan yang dirinya dapatkan di DOGE, kita tunggu saja kabarnya, termasuk kalau Mas Elon akhirnya melayangkan surat resign karena memang sudah mulai tidak betah begitu ya, Aneka. Iya, kita tunggu bersama seperti apa. Nah, untuk berikutnya ini ada informasi dari domestik, Bram. Ya, selanjutnya atau kabar selanjutnya awal tahun di tahun 2025 diperkirakan menjadi titik terendah bagi pasar hotel di Jakarta, terutama karena lambatnya awal aktivitas bisnis dan bulan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret. Hal ini menjadikan bulan Maret sebagai salah satu bulan dengan kinerja terendah sepanjang 2025. Dalam rilis kuartal 1 2025 Colliers yang keluar akhir pekan lalu, dampak dari langkah-langkah efisiensi pemerintah cukup terasa, terutama bagi hotel yang sangat bergantung pada pasar pemerintah. Menurut Colliers, jika tidak ada pelonggaran dari pemerintah, hampir dapat dipastikan bahwa pasar hotel di Jakarta akan bergantung sepenuhnya pada sektor non-pemerintah. Para pengelola hotel harus menemukan pasar dan sumber pendapatan tambahan untuk tetap bertahan. Jika tidak, tahun 2025 akan cukup berat bagi mereka. Dampak dari langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah membuat pelaku usaha perhotelan mulai menerapkan langkah-langkah efisiensi agar tetap bisa beroperasi. Jam kerja para pekerja harian dipersingkat dan karyawan diminta mengambil cuti atau cuti tidak dibayar untuk menekan biaya operasional karena pasar yang sepi. Wah, Bram, sepertinya hotel-hotel di Jakarta ini sedang terpuruk sekali ya tahun ini. Dampak efisiensi pemerintah ini terasa dengan jelas di sektor ini, apalagi di bulan Maret kemarin. Ya, betul sekali. Ke data dari Colliers begitu ya, mengatakan bahwa memang Maret itu jadi bulan terburuk buat pasar hotel di Jakarta.
Bahkan hampir semua hotel yang bergantung pada pasar pemerintah kesulitan banget nih Aneka. Iya, berarti mereka harus cari cara untuk bisa menuntaskan masalah ini. Karena kalau tidak, pasar hotel di Jakarta ini bisa-bisa tergantung sepenuhnya dengan sektor non-pemerintah. Ya, betul sekali karena memang hotel-hotel pada akhirnya harus bisa berinovasi untuk mencari pasar baru dan tambahan pendapatan. Tapi kalau memang kondisi kayak gini terus, tahun ini atau tahun 2025 ini bisa aja jadi tahun yang berat banget buat mereka walaupun kalau kita lihat kalender tanggal merahnya banyak begitu ya Anda ke saat ini. Iya, betul. Sebenarnya ini menjadi peluang ya harusnya untuk sektor hotel. Tapi kalau melihat dampak efisiensi dari pemerintah, ini memang banyak membuat hotel mulai terpaksa melakukan efisiensi juga. Ada yang harus mengurangi jam kerja pegawai, bahkan banyak karyawan yang diminta ambil cuti, tapi cutinya tidak dibayar. Waduh, memang berat banget begitu kalau dilihat dari kondisinya. Tapi juga mereka nggak ada pilihan lain selain ikut strategi itu kalau memang mau bertahan tidak kolaps begitu pada akhirnya. Iya, semoga saja pasarnya bisa segera pulih ya Bram, karena kalau tidak hotel-hotel ini akan kesulitan untuk bertahan lebih lama dan akhirnya malah akan lebih banyak lagi gelombang PHK-nya. Ya betul, kita harapkan bersama semua ada titik temunya atau ada solusinya dari masalah yang terjadi.